belum mengapresiasi Polda Kalsel. Terima kasih banyak. Akhirnya laporan saya sebagai seorang warga masyarakat akhirnya membuahkan hasil dengan ditahannya Babe Aldo. Iya, selama ini beredar isu banyak ya, membentuk opini. Kronologinya seperti ini. Waktu itu pertama kali beliau posting. Inilah kronologi Babe Aldo ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik atau ITE teman-teman semua oleh Polda Kalimantan Selatan. Pantas saja video-video di YouTube channel Babe Aldo tidak ada upload teman-teman ya, karena beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka ya di Polda Kalimantan Selatan. Kita lihat dulu teman-teman cuplikan-cuplikan video yang menyebabkan Babe Aldo dipenjara dan semoga bisa secepat mungkin dibebaskan teman-teman semuanya. Untuk sementara dibenarkan bahwasanya alias PA tersebut, SPA tersebut dibenarkan sudah ditetapkan sebagai tersangka, gitu ya. Namun saya berharap rekan-rekan media semuanya bersabar, karena ini masih proses penyidikan, gitu ya. Nanti itu perkembangan lanjut kita infokan ke rekan-rekan semuanya. Kita hormati proses ini, nanti perkembangan kita update. Biar kita nanti penyidik langsung yang menyampaikan pada prinsipnya. Sekali lagi mohon maaf kami sampaikan untuk prosesnya masih proses penyidikan. Alhamdulillah ya, gue pertama ngucapin terima kasih sama Krimsus Polda Kalsel, Divisi Cyber. Alhamdulillah pemeriksaan lancar. Kalau nggak salah tadi 35 pertanyaan ya. 35 pertanyaan. Tentunya. Dan dijawab dengan lancar, normatif aja. Dan alhamdulillah sampai tadi ini belum ditemukan unsur pidananya. Belum. Cuman mereka masih mau gelar perkara lagi. Oh gitu. Tapi 35 pertanyaan nggak ada kendala dalam. Nggak ada kendala sama sekali ya, bahwasanya memang jelas konten saya itu sifatnya kritik, memberikan informasi. Semestinya pejabat terkait kalau dikritik itu dan ada informasi yang kami sampaikan itu bukan dengan lapor kepada hukum, kan mereka punya hak jawab kepada media. Betul sekali. Ya, mereka boleh aja mengajukan, ayo kita mau jawab dengan data gitu, dengan fakta. Yang Babe Aldo sampein nggak begitu kan? Itu mestinya seperti itu. Cuman ini saya bersyukur jadi pelajaran buat seluruh masyarakat, bahwasanya alhamdulillah di Kalimantan Selatan, sekali lagi Polda Kalsel, saya masih respect banget. Artinya hukum masih dijalankan sesuai dengan prosedurnya. Kami dipanggil, kami datang, kami klarifikasi, dan sampai tadi menurut kuasa hukum kan nggak ada unsur pencemaran nama baik di situ. Yang ada adalah penyampaian informasi, mempertanyakan tentang informasi, dan memperingatkan keadaan yang memang diduga sangat berbahaya bagi masyarakat Balangan dari kualitas air yang dihasilkan oleh PDAM. Ya. Ada pesan buat yang melaporkan? Ya, buat yang melaporkan, iya Pak, minum air gula, minum air gula, takut jantungnya kenapa-kenapa, ya kan? Ini nasihat, ya kan, jangan baper. Dan kalau dikritik, itu jawab dengan data, jawab dengan fakta, panggil orangnya. Ini 2026, rezim sudah berganti. Masa iya masih main lapor-laporan? Masa nggak ada? Dan kita siap, kita akan hadapi ini. Dan kalaupun ada tawaran, minta maaf, damai, enggak. Babe Aldo umpamanya memang bersalah, wajib dihukum Babe Aldo. Tapi kalau nggak bersalah, sampai kapanpun saya lawan. Ada upaya laporan balik? Kita lihat, belum tentu saya bersalah atau tidak. Tapi kalau saya nggak bersalah, ada kemungkinan itu untuk lapor balik. Siap. Terima kasih. Sama-sama. No. Ya. No. Kita lagi di sidang Jokowi ya. Iya. Ini kakak gue guys. Iya nih. Kak, gue lagi dilaporin sama satu ASN, staff doang, staff biasa di Kabupaten Balangan. Kenapa? Dibilang nggak tahu ya dugaannya. Gue nggak tahu juga sampai hari ini polisinya nggak ada kerugian. Gue nggak dikasih tahu kerugiannya. Ada janggal sih. Cuman pertanyaannya, si staff ini sebenarnya, lu percaya nggak ada staff biasa operasi plastik di Korea? Oh, gue
flexing Betul. hedon. Iya. Menurut lu gimana nih sekarang Kak? Lu tahu kalau di negara kita nih, kalau yang gue lihat ya, hukum itu berjalan berdasarkan dan juga kekuasaan. Jadi lu lawan terus orang kayak begitu, dia itu hanya merugikan negeri kita. Iya. Dan satu lagi, lu harus girohnya masyarakat nih, itu harus lo bangkitkan. Karena apa? Yang mereka buat untuk operasi plastik di Korea, terus kemudian flexing, kalau memang itu dari korupsi atau dari negara yang merugikan negara, itu duit kita, tahu nggak lu? Nah, Kita juga bisa cakep kayak dia. berarti kita lawan ya. Lawan dong. Siap. Lawan. Dan lu ya, siapa yang namanya ya lu buat ASN yang hari ini sedang mengkriminalisasi, Kiki Amalia. yang sedang mengkriminasi adik gue, lu berhadapan sama gue. Jokowi aja gue lawan, apalagi lu yang cuma ASN. Siap. Yuk guys, kita dukung Babe Aldo ini supaya dibebaskan. Kalian bisa lihat kalau orang melakukan perjuangan dan orang itu sudah melakukan kebenaran, ya seperti gini nih hasilnya. Dan kita sudah paham semua ini di Kalsel ini sedang tidak baik-baik saja. Mari kita dukung bersama petisi bebaskan Babe Aldo. Saya sebagai tokoh masyarakat yang mendukung, insya Allah akan kami galang kekuatan untuk mendukung kebebasan Babe Aldo. Saya berikan atensi terkait dengan penegakan hukum. Jangan main-main deh terkait dengan proses penegakan hukum kita gitu. Dan saat pemeriksaan pun saya hadir di situ karena diminta sebagai saksi, tapi ternyata ditolak oleh pihak Polda. Kami, masyarakat Kalimantan Selatan, mewakili Aliansi Peduli Perjuangan Babe Aldo, mendesak kepada segenap pendidik Krimsus Polda Kalsel untuk segera membebaskan Babe Aldo. Bebaskan Babe Aldo. Bebaskan! Mengapresiasi Polda Kalsel, terima kasih banyak. Akhirnya laporan saya sebagai seorang warga masyarakat akhirnya membuahkan hasil dengan ditahannya Babe Aldo. Iya, selama ini beredar isu banyak ya, membentuk opini. Kronologinya seperti ini. Waktu itu pertama kali beliau posting di TikTok beliau itu terkait postingan kehedonan saya. Masya Allah, ini ada historinya dari Ibu Kiki atau Rizky Amalia, salah satu Sri Kandi Balangan nih. Sebagai ASN, waktu itu screenshot Instagram. Tetapi saya masih bisa memaklumi karena saya menyadari juga, introspeksi diri juga bahwa wajar saya dikritik sebagai seorang ASN. Tetapi semakin lama beliau ini malah menyerang ke ranah personal, sampai ada postingan foto saya disandingkan dengan foto anak tiri saya. Tergalau lah, ibaratnya itu rasa terintimidasi juga kan, kenapa kok tiba-tiba menyerang ke personal dan ke anak tiri saya. Nah, artinya kan ketika itu merebak kasus Kirana itu viral, untuk di rumah tangga itu berkemelut lah. Akhirnya kan dengan segala kemelut, dengan segala perkara yang terjadi di rumah tangga Ulun kan, akhirnya kami Ulun pribadi juga kan mengambil keputusan untuk melayangkan surat terbuka kepada Babe Aldo, dan Babe saat itu mengirim nomor WA beliau kepada Ulun. Akhirnya Ulun telepon beliau, artinya Babe kan menyerahkan, artinya yang kita ketemu kata Babe. Tetapi Ulun datang ke sini kembali lagi menegaskan Babe bersama ibu, Ulun datanglah akhirnya mengambil keputusan untuk datang menemui Babe, mohon maaf apabila itu terkait postingan kehedonan Ulun, mohon maaf. Tetapi Ulun minta tolong kepada Babe dengan segala kerendahan hati untuk men-take down video yang ada foto anak Ulun. Mohon itu untuk di-take down segera. Akhirnya kan beliau marah. Beliau juga ada mengirim berapa untuk satu video, berapa mampu dibayar, berapa mau bayar untuk satu video. Ada bahasa beliau seperti itu di WA, melalui WA itu saya kembali lagi bertanya kepada diri, juga bertanya kepada keluarga, komunikasi dengan keluarga. Akhirnya saya tunggu nih, masih saya tunggu sampai malam Jumat.
akhirnya saya memberanikan diri, saya putuskan untuk melaporkan ke Polda Kalsel. Oh, itu puncaknya pula. Iya, alhamdulillah akhirnya Polda khususnya Krimsus bergerak cepat dan akhirnya Babe Aldo bisa ditahan sehingga mengurangi kekhawatiran ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi gue dapat informasi, insya Allah di depan kantor DPRD Provinsi Kalsel hari Senin tanggal 13 Juli akan ada demo. Ya, demo warga masyarakat. Alhamdulillah salah satu tuntutannya adalah keren ini. Ya, sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh warga Balangan terhadap terlapor Ari Ridho atau Babe Aldo. Dalam laporan tersebut diduga terlapor melanggar UU ITE. Permasalahan dugaan tindak pidana ini cukup menjadi atensi publik di Kalimantan Selatan. Adanya informasi yang terkesan Bapak Aldo dikriminalisasi. Hal ini dengan adanya informasi dari media sosial maupun dari pemberitaan dari beberapa media online. Isu-isu yang berkembang ini terkesan untuk melemahkan dalam penegakan hukum. Sampai akhir itu kalian baca ya. Nah, ini alhamdulillah. Ini gua berharap ya, saya mendukung penegakan hukum yang sesuai hukum. Kenapa ada orang merasa saya dikriminalisasi? Itu karena pelapor saya itu tolong Polda Kalsel sampaikan kepada warga masyarakat. Apakah pelapor saya itu seorang warga Balangan atau oknum ASN, oknum pejabat Balangan? Kalau pelapor saya itu warga, itu saya terima banget. Tapi kalau ASN itu ada itu keputusan MK. Nah, ini yang perlu diperluaskan. Saya memohon kepada Polda Kalsel, sampaikan nanti di hari Senin itu tanggal 13 itu, tolong sampaikan kepada warga masyarakat yang demo ini, teman-teman, saudara-saudara saya yang selalu saya bela warga masyarakat ini. Saya nggak pernah membahas warga masyarakat. Yang saya bahas adalah ASN, pejabat. Jadi tolong Polda Kalsel sampaikan kepada yang demo terkait kasus saya. Pelapor saya itu warga Balangan atau oknum pejabat Balangan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga demo ini dapat hasilnya. Babe Aldo ditahan Polda Kalimantan Selatan atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE. Polda Kalsel menahan penggiat media sosial Ali Ridho alias Babe Aldo untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pada Rabu malam 22 Juli 2026 terkait pencemaran nama baik dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE. Dalam video yang beredar, Babe Aldo nampak mengenakan rompi berwarna oranye dan dibawa penyidik dari Mapolda Kalsel. Kasus ini bermula dari laporan di Rut PDAM Balangan, Ari Widodo dan juga seorang ASN Rizky Amalia. Sebelumnya, Babe Aldo kerap mengunggah konten yang mengkritisi pengelolaan PDAM Balangan dan juga menyoroti gaya hidup seorang ASN. Hingga kini Polda Kalimantan Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan maupun status hukum terbaru. Bang, kisahnya Babe Aldo tuh kayak apa, Gerang? Nyamannya tuh nonton aja dulu guys. Di YouTube itu ada podcast Babe Aldo dengan Bang Edi. Judulnya itu Babe Aldo versus Bandar Narkoba. Berujung fatal laporan ke Mabes Polri. Wah, itu judulnya aja ini agak-agak ngeri juga guys. Karena dia staf ASN di Balangan. Nah, dia staf ASN yang suka flexing hedonisme. Oh, pamer-pamer. Pamer, dia operasi plastik di Korea. Dia kepala dinas kali, Bos? Bukan, staf. Staf ya? Staf. Ke Korea. Ke Korea, ke Thailand. Dan flexing. Ya pamer ya? Nah, itulah awal sebab kenapa gue jadi tertarik untuk membahas dia. Karena buat gue, ayolah pejabat jangan begitulah. Andai kata lu tajir, jadi tajir. Ya tajir, nggak usah flexing gitu. Hak aku dong duit. Nggak bisa, berarti kalau memang hak dia bikin itu, berarti hak gue juga dong rakyat mempertanyakan dia. Karena dia ASN ya? ASN. Apa kata keputusan BAP, apa pertanyaannya apa aja? Normatif ya, normatif. Bahwasanya dapat foto itu dari mana. Yang saya bilang, itu foto publik ya? Dan mana orang bisa lihat ya di Instagram atau apa? Gini, saya bisa menilai itu foto publik bukan hanya dari ada di Instagram atau di mana, enggak Bang. Karena posisinya ada satu perempuan ngadep ke meja, ya kan, ada perempuan ngadep ke meja, sementara ada bapak petugasnya di belakang, ada orang banyak, dan itu tempat umum.
Itu tempat umum, bukan umum pun lapas ya. Iya, lapas. Iya. Jadi nggak ada foto itu bermasalah buat saya, dan itu pun narasi saya mempertanyakan apa benar kan gitu. Dan gua punya hak untuk mempertanyakan karena dia ASN. ASN dan itu lembaga pemasyarakatan, artinya punya negara juga. Dan dari mana foto itu, saya bilang dari netizen. Terus kenapa mengangkat masalah Rizky Amalia, kok bukan bupatinya, bukan apa, bupatinya sudah. Rizky Amalia ya karena itu tadi, alasan saya karena memang suka flexing hedonisme. Dan masih ingat nggak kasusnya Rafael Alun? Ya kan, karena flexing itu. Itu juga gua tanyakan sama penyidik. Loh, Pak, kerugiannya apa? Itu yang saya janggal. Nggak dijawab. Jadi gua kan jadi curiga, ini jangan-jangan gua diperiksa dulu kerugiannya ntar aja gitu. Itu kan tanggal 13 konsen. Tanggal 14 Rizky Amalia hubungin saya. Pengkhianatan itu menyakitkan. Kenapa berkhianatnya? Karena tanggal 14 terjadi pertemuan akhirnya. Antara Babe Aldo dan Rizky Amalia, Novia dan Puspita, mereka baik. Keluarga, kekeluargaan, membahas tentang foto itu, mengakui bahwasanya dia itu memang sering ke lapas Karangintang karena dia suaminya di lapas itu ditahan karena jadi bandar. Suaminya iya, dan memang suaminya itu punya anak namanya Kirana yang hidupnya memang hedon, dibiayai dari penjara karena di dalam penjara masih main bisnis. Ini yang ngomong Rizky Amalia nih. Gue sebenarnya nggak mau buka ini, Bang. rekam nggak waktu ketemu itu? Nah ini rekam jelas ada. Ini mau menanyakan ada panggilan lagi, laporan lagi terkait Babe. Wah, masalah apa Pak? Kan kita nggak tahu. Sebelumnya memang nggak ada masalah juga, pencemaran nama baik. Akhirnya gue tanya, manipulasi data elektronik katanya. Nyangkut dah gue nih. Nyangkut karena pernah gue bahas sama Rizky Amalia di pertemuan tanggal 14 itu kan ada. Jadi gue bilang pelapornya Rizky Amalia ya Pak. Loh, kok Babe tahu? Terkait foto ini, saya kirim tuh. Terkait foto ini yang saya dapat kiriman netizen ya. Terus saya bilang juga di situ. Saya bilang, loh Bapak nggak diceritain sama Ibu Rizky Amalia kalau kita sudah pernah ketemu? Oh pernah ketemu Babe. Terjadilah pemeriksaan itu. Dan di situ juga, di pemeriksaan itu juga saya tanya, ada nggak pelapor ini bilang kita udah ketemu? Karena gue tahu Bang, kan ini sampai gue bawa nih Bang. Nih KUHP yang baru, KUHP yang baru. Di sini ini ada mekanisme restoratif justice. Apapun masalahnya. Ya, penyidik masa nggak tahu sih? Kan gemes kita Bang. Nah, ini apanya yang mau direstoratif? Udah berketemu, udah sebelum adanya pemanggilan, sebelum adanya pelaporan, sudah restoratif. Sudah berdamai. Sudah. Kok masih mau dipaksain gitu? Terus setelah itu tetap diproses? Ya diproses. Ada satu lagi Bang yang mau saya tambahin, belum saya sampaikan di tempat lain. Apa tuh? Kan saya ketemu Rizky Amalia 14 tuh. Terus saya dilaporinnya kan 19 tuh. Kan ada 15, 16, 17, 18, 19. 4 hari 5 hari. Iya, 15, 16 itu dia masih ngechat saya memberikan informasi yang banyak tentang pejabat-pejabat di Balangan. Dan itu nggak dihapuskan? Enggak. Kamu masih simpan? Enggak. Untuk lebih jelasnya kalian bisa nonton di YouTube aja karena ini lumayan panjang guys. Inilah bukti bahwasanya hukum bisa dibeli teman-teman ya. Ini laporan dari masyarakat biasa ya teman-teman, yang mungkin saja dibayar untuk melaporkan daripada Babe Aldo teman-teman semuanya. Babe Aldo adalah aktivis yang sangat luar biasa membela kebenaran dan berujung dipenjarakan teman-teman. Ya kasus ITE ya. Ini lagi-lagi kasus ITE teman-teman semua, memang sangat-sangat menjijikkan pasal ITE ini teman-teman semuanya. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentar, jangan lupa subscribe.